Beberapa minggu belakangan ini masyarakat, utamanya para orang tua yang memiliki anak balita, tentu dibuat bingung dan takut. Pasalnya ada kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat di dalam obat batuk ataupun penurun panas anak yang diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada ratusan anak di Indonesia. Dan alhasil 102 obat dilarang untuk dijual dan diberikan atau diresepkan untuk anak-anak. Seperti kita ketahui sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol diduga berasal dari 4 bahan pelarut tambahan bagi obat sirup anak yang diduga dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal akut. Namun Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Lukito, dalam konferensi pers menyatakan bahwa 4 bahan tambahan dalam obat sirup anak bukan bahan berbahaya. Keempat bahan tersebut meliputi propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau gliserin atau gliserol. Keempat bahan ini bukan merupakan bahan berbahaya atau dilarang digunakan dalam sirup obat, asalkan sesuai dengan standar ambang batas atau tolerable daily intake ditetapkan untuk etilen glikol dan dietilen glikol sebesar 0,5 per miligram per berat badan per hari. Dan sampai saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan memaparkan hasil tindak lanjut dari temuan Kementerian Kesehatan terhadap 102 obat pada sejumlah rumah pasien gagal ginjal akut misterius. Kemudian dari 102 obat, ada 23 produk obat yang tidak mengandung keempat pelarut tersebut. Lantas bagaimana para orang tua bisa tetap waspada akan kasus ini? Kami akan mendiskusikannya bersama dengan Profesor Dr. Sudung O. Pardede, SPAK, Staf Divisi Nefrologi Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, juga Guru Besar FKUI Jakarta. Selamat pagi, Dr. Sudung. Selamat pagi Mas, apa kabar? Kabar baik, sehat selalu. Semoga ini Prof. Sudung juga dalam keadaan sehat. Kalau kita lihat banyak orang tua yang sekarang sudah mulai takut, sudah mulai panik karena banyak kasus anak-anak yang terkena gagal ginjal akut misterius. Walaupun sampai dengan sekarang Kementerian Kesehatan dan BPOM belum menyatakan hasil temuannya terkait dengan etilen glikol dan dietilen glikol ini. Tapi bisa dijelaskan kepada kami, Prof. Sebenarnya seberbahaya apa sih dua kandungan ini kalau dikonsumsi? Apakah memang langsung ada hubungannya dengan gagal ginjal akut jika memang dikonsumsi dalam ambang batas yang tidak sesuai atau berlebihan? Baik, jadi terima kasih yang saya hormati para pendengar semuanya dimanapun berada. Betul, apa suara saya terdengar ya? Terdengar, Prof. Sudung. Ya, jadi betul memang belakangan ini kita dicemaskan oleh berbagai macam informasi tentang terjadinya gangguan ginjal akut pada anak. Yang salah satu juga penyebabnya etilen glikol, kan begitu ya. Nah, tapi supaya ini barangkali saya jelaskan dulu sedikit tentang apa sih gangguan ginjal akut ini supaya nanti kita jangan langsung di ujungnya. Kalau kita nanti langsung di ujungnya nanti bisa kita nangkapnya agak berbeda. Dulu memang istilahnya gagal ginjal akut, tetapi sejak 2004 kami di kalangan kedokteran menggunakan istilah gangguan ginjal akut. Kenapa? Karena kalau gagal kan artinya sudah terlambat. Nah, kalau gagal baru berbuat sudah terlambat kita maunya sebelum gagal. Jadi makanya ada gangguan. Jadi gangguan itu ada tahapan-tahapannya. Mulai dari yang ringan, sedang, berat kan begitu. Jadi begitu ada kejadian yang ringan, kita langsung berbuat supaya jangan berlanjut kan gitu. Makanya digunakan istilah gangguan ginjal akut. Nah, gangguan ginjal akut itu sebenarnya bukan penyakit yang baru. Itu dari dulu sudah ada sebenarnya. Dan para dokter atau rumah sakit lah sudah paham lah, sudah terbiasa lah menangani pasien-pasien seperti ini. Karena di negara kita ini gangguan ginjal akut pada anak itu sering disebabkan oleh diare, dehidrasi, infeksi, dan lain sebagainya. Hanya memang kejadian belakangan ini kok angka kejadiannya kok di masing-masing rumah kok langsung melonjak tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Itu satu. Yang kedua, penampilan klinisnya, gejala-gejalanya tidak seperti yang lazim. Tidak lazimnya? Karena ini didahului oleh infeksi misalnya saluran napas, infeksi diare,
yang sebenarnya tidak berat-berat amat kalau kita telusuri, tapi kok sampai menyebabkan seperti ini, langsung fungsi ginjalnya itu langsung menurun berat gitu loh. Nah, kemudian selain itu dalam perjalanan penyakitnya ini cepat sekali langsung perburukan. Kemudian ada gangguan nafas, ada gangguan saluran gangguan penurunan kesadaran. Nah, ini yang tidak lazim gejala-gejala seperti ini, seperti yang kita dari biasanya itu kalau sampai seperti itu yang sudah berat lah. Ini kan dari awal tuh gejalanya nggak begitu berat, tapi lama-lama kok progresif, maka dikatakanlah gangguan ginjal akut atipikal. Atipis artinya gejalanya itu tidak lazim, progresif dan cepat begitu ya, Prof ya. Ya. Jadi bukan misterius sebenarnya, nggak ada misterius sebenarnya sih. Iya. Cuman tapi karena kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, etilen glikol dan dietilen glikol ini akhirnya jadi sorotan begitu karena. Ya, nanti biar saya sampai ke sana nanti supaya jangan itu dulu. Nah, penyebabnya macam-macam. Penyebabnya bisa kurang cairan, bisa perdarahan, bisa kelainan di ginjalnya sendiri atau itu. Nah, salah satu dari penyebab gangguan ginjal akut itu adalah obat-obatan, zat-zat kimia yang menyebabkan kerusakan di ginjal. Dari literatur, kedua obat itu dapat menyebabkan gangguan ginjal akut. Ada, literaturnya ada. Kedua zat tadi. Persoalannya apakah itu yang penyebab langsung gagal ginjal akut pada yang kita alami sekarang ini? Itulah yang sedang dikaji. Kenapa demikian? Karena anak-anak sebelum menderita gangguan ginjal akut ini, mereka mengkonsumsi obat-obatan sirup. Ada temuan itu ya, kebanyakan ya, ada. Prof ya. Dari kita penelusuran kepada orang tua mahasiswa biasanya mereka demam, batuk pilek, muntah, mencret. Itu gejala sebelum timbulnya. Kemudian ditanya obat apa diminum. Mereka rata-rata mengarahkan dapat obat sirup gitu. Ya kita tidak tahu namanya. Sehingga dengan seperti ini timbul pemikiran jangan-jangan gangguan ginjal akut yang tidak lazim sekarang ini terkait dengan obat yang dikonsumsi. Yang mengandung zat berbahaya itu tadi ya, Dok. Ya, kita sudah melakukan berbagai macam pengobatan lah kepada anak-anak yang seperti yang lazimnya. Tapi kok hasilnya kok tidak memuaskan. Sudah dilakukan, makanya timbul pemikiran jangan-jangan terkait ini. Nah, ditelusurilah. Baru kita kirimlah itu obat-obat seperti itu, diperiksalah. Ternyata beberapa obat itu mengandung etilen glikol dan diethylglikol tadi. Nah, baru dikaitkanlah itu. Oke, walaupun memang sampai dengan sekarang belum ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa itu penyebab utamanya begitu ya, Prof Sudung ya. Artinya ada dua kejadian, satu gangguan ginjal akut, satu lagi mengkonsumsi obat-obat sirup yang mengandung etilen glikol, itu fakta. Tapi apakah ini menyebabkan ini yang perlu kita kaji lebih lanjut gitu. Baik, keterkaitannya masih akan diteliti lebih lanjut. Tapi kemudian Kementerian Kesehatan ini memberikan alternatif. Misalnya ketika anak sakit bisa diberikan jenis obat yang lain, tidak harus obat sirup tapi bisa misalnya puyer atau kemudian tablet. Nah, kalau di puyer atau tablet, dokter, apakah kandungan dietilen glikol dan dietilen glikol ini masih terdapat pada jenis obat seperti ini atau tidak? Udah, jadi gini. Obat itu kan ada obat kandungan yang zat berkhasiat. Nah, itu biasanya dalam bentuk puyer. Kemudian dibentuklah dalam bentuk tablet atau kapsul kan gitu ya. Itu kan biasanya orang besar, dewasa kan begitu. Tapi untuk anak, obat-obat seperti ini kan satu kapsul sama tablet belum tentu dikonsumsi. Apalagi anak kecil. Satu, karena bentuknya kan besar kan gitu ya. Bentuknya besar tidak bisa dikonsumsi kapsul atau tablet. Yang kedua rasanya pahit. Maka perusahaan ini membuat persediaan ini dalam bentuk cairan. Tetapi kan dalam bentuk cairan rasanya tidak enak, tidak nyaman, anak-anak tentu nggak mau. Maka ditambahkanlah berbagai macam ingredient namanya zat tertentu supaya rasanya lebih enak dikonsumsi begitu. Itulah jadi dari sirup itu. Jadi untuk membuat itu ditambahkanlah beberapa zat, salah satu etilen glikol, tapi
mestinya ada kadar yang aman dalam Ambang pembuatan batasnya itu. ya. Nah, sementara dalam tablet tidak ditambahkan lagi. Jadi tidak usah khawatir tablet atau kapsul yang dibuat seperti itu. Zat-zat tadi tidak perlu ditambahkan ke sana karena tidak perlu, nggak ada gunanya. Ya. Jadi obat-obat yang dalam bentuk tablet itu atau kapsul itu dalam bentuk itu zat berkhasiatnya. Baik. Nah, jadi tidak ada mengandung zat-zat tadi. Nah, itu baru diberikan lagi dalam bentuk puyer begitu. Baik, artinya alternatif untuk obat tablet dan puyer sekali lagi ditegaskan kepada masyarakat tidak perlu khawatir karena ini tidak mengandung senyawa atau bahan kimia seperti etilen atau dietilen glikol. Baik. Karena itu kan digunakan untuk tadi supaya tadi obat tadi itu puyer tadi supaya kalau masuk ke cairan supaya mudah larut, rasanya enak dan lain sebagainya lah. Ada maksud tujuan tertentu itu. Ya, gitu. Karena memang kalau untuk memberikan obat untuk anak-anak ini lebih challenging begitu ya, Prof. Makanya kemudian dihadirkan varian. Nah, tapi begini, Prof, ketika misalnya memang sudah didapati gejala, karena kalau Prof tadi bilang biasanya gejalanya tidak khas, hanya diare atau demam, pilek atau gangguan pernafasan, kemudian besoknya tiba-tiba langsung gejalanya berat, progresif dalam waktu cepat. Nah, ini kan kadang orang tua suka sulit membedakan karena gejala awalnya tadi yang tidak terlalu khas begitu, Prof Sudung. Apa kira-kira yang bisa diberikan tipsnya kepada orang tua ketika mendapati anaknya kondisinya sudah seperti ini? Apakah misalnya gini, ketika sudah ada sesak nafas, sudah ada demam, langsung dibawa saja ke rumah sakit dan diperiksa ginjalnya, atau tidak perlu, atau harus menunggu kondisinya kemudian tidak bisa kencing dulu atau intensitas udara berkurang baru diperiksa ke rumah sakit, Prof Sudung? Tadi gini, tadi gejala demam, batuk, pilek itu adalah gejala-gejala yang mendahului, bukan gejala-gejala gangguan ginjal akutnya sebenarnya, tapi ada kondisi-kondisi yang dapat mendahului terjadinya gangguan ginjal akut. Karena untuk menentukan gangguan ginjal akut itu adalah satu, jumlah urinnya berkurang, jumlah air kemihnya berkurang. Kedua, pemeriksaan laboratorium. Jadi 2 poin inilah sebenarnya menentukan seorang anak itu mengalami gangguan ginjal akut apa tidak. Nah, bagaimana untuk orang tua? Makanya dihimbau seandainya ada anak-anak kita yang mengalami gangguan pernapasan, misalnya demam, batuk pilek, muntah mencer, kemudian ada penurunan jumlah air kemih, ada penurunan jumlah urinnya. Nah, baru kita waspada. Tapi kalau misalnya baik-baik saja, tidak ada hal-hal lain yang tidak perlu khawatir gitu loh. Tapi baru setelah itu nanti barulah dibawa ke layanan kesehatan. Nanti di sana tentu akan diperiksa, kalau perlu diperiksa laboratorium nanti darahnya begitu. Baru nanti tentukan ini gangguan ginjal akut apa tidak. Kalau iya tentu rawat, kalau tidak tentu ya nggak perlu rawat kan gitu. Jadi sebenarnya nggak panik-panik amat lah. Baik. Ya. Tapi begini, ketika memang sudah diagnosa atau dinyatakan oleh dokter di rumah sakit bahwa anak ibu bapak menderita gagal ginjal akut, kemungkinan untuk bisa sembuhnya ini berapa besar, dokter? Apalagi di situasi yang sekarang ini, Prof Sudung melihat ratusan anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut ini. Ini, jadi penyakit ginjal itu ada namanya penurunan fungsi ginjal. Satu, gangguan ginjal akut. Ya, satu lagi penyakit ginjal kronik yang berlanjut. Gangguan ginjal akut sebagian besar akan bisa kembali pulih. Tetapi untuk pemulihan atau kesembuhan seorang anak itu banyak faktornya. Seberapa berat sih anak itu datang ke pelayanan kesehatan, derajatnya, berapa sih umurnya, bagaimana kondisinya, status gizinya, bagaimana penanganannya gitu. Jadi bahwa teorinya bahwa sebagian besar gangguan ginjal akut akan pulih dengan penanganan yang adekuat. Misalnya gini, ada anak mengalami gangguan akut setelah mencret kurang cairan, misalnya gitu ya, yang sering terjadi. Dengan penanganan kurang cairan ini biasanya baik, pulih seperti sedia kala. Oke, kalau artinya bisa sembuh ya, Prof Sudung ya? Bisa, sangat bisa, sembuhnya tinggi kok. Tinggi kok, tapi ya itu tadi kalau udah stadium lanjut ya nah itu agak lebih repot lah. Maka itu jangan sampai dibiarkan. Kalau tadi ada tanda-tanda tadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan dibiarkan nggak apa-apa, jangan gitu. Lebih bagus dibawa berobat ke pelayanan kesehatan,
diperiksa lebih lanjut, dilihat kondisi anaknya, gitu. Baik, kalau untuk mengenali memang ini gagal ginjal akut secara fisik begitu, Prof. Sudung, apa yang bisa dilihat? Apakah misalnya dari air seni yang warnanya berubah, atau intensitas air seninya mungkin yang juga berkurang, atau apa lagi kira-kira? Iya, jadi gini, tadi saya katakan gangguan ginjal akut itu penyebabnya banyak. Bisa karena kurang cairan, bisa karena infeksi, bisa karena keracunan dan lain sebagainya. Nah, gejala-gejalanya tergantung apa penyebabnya. Tapi yang paling penting bagi kita melihat jumlah air kemihnya, jumlah urinnya berkurang apa tidak. Itu dulu. Kemudian gejala-gejala lain misalnya bisa juga ada sembab di kelopak mata. Bisa juga air kemihnya tadi pekat seperti Bapak bilang tadi, air kemihnya pekat, bisa juga. Kemudian warna air kemihnya merah, misalnya keruh misalnya. Kemudian ada bengkak di tungkai atau di kaki misalnya, berat badannya naik atau sepatunya jadi sempit karena bengkak gitu. Jadi ada banyak, tapi yang paling penting kita lihat jumlah air kemihnya berkurang dulu. Baru nanti kita lihat gejala-gejala lain. Nah, baru kita kaitkan lah ini, apakah ini gangguan ginjal akut ini, kemudian sebabnya apa, kan begitu. Baik. Jadi tidak serta-merta gangguan ginjal akut sebabnya ethylene glycol tadi, tidak serta-merta itu, tidak begitu. Baik, karena ini penyakit lama, penyebabnya juga bisa macam-macam, mulai dari bakteri, virus juga itu juga mempengaruhi ya, Prof ya. Tapi ini kita kembali lagi, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa bisa kok untuk sembuh gitu penyakit gagal ginjal akut ini. Tapi kalau kita lihat sekarang kan angka meninggal dunianya juga terus bertambah, ada ratusan anak. Nah, kalau dari pengamatan Prof. Sudung, yang meninggal ini kenapa, Dok? Kenapa, Prof? Apakah memang karena terlambat penanganannya, atau memang obat yang diberikan atau penanganannya yang dirasa kurang tepat, atau apa kira-kira, Prof. Sudung? Satu, jadi bagaimana kita pengobatan tata laksana pasien gangguan ginjal akut itu tergantung pada sebabnya apa, itu yang penting dulu dipahami. Kita mesti tahu dulu sebabnya apa. Tapi sebelum kita tahu sebabnya apa, tetap kita tanggulangi keadaan gangguan ginjalnya ini. Kita berikan, kita atur cairannya, kecurigaan infeksi kita kasih antibiotik, kemudian nanti kalau perlu cuci darah, ada obat-obatan lain. Kita lakukan itu semuanya. Mestinya dengan seperti itu, pengalaman kita selama ini mestinya udah baik gitu loh. Tapi ini kok tidak dilakukan pengobatan yang semua kita mampu lakukan maksimal, kok tidak baik juga. Jangan-jangan tadi kembali pemikiran, jangan-jangan sebabnya bukan yang lazim nih. Baik, Prof. Sudung masih tergabung bersama kami? Prof. Sudung? Iya kan? Oke. Ya. Kemudian kita berikan obat itu, penawarnya. Beberapa di antara pasien yang kita berikan penawarnya itu baik. Gitu. Baik. Setelah kita berikan itu baik, anaknya bisa bangun, bisa pulih gitu loh. Baik. Tapi apakah dengan itu bisa mendapat kesimpulan? Belum pasti, masih ada kajian lagi, kita mesti kaji gitu. Baik. Ya. Prof. Sudung, tapi kalau untuk kemudian orang tua bisa mengantisipasi atau mencegah anaknya untuk terkena gagal ginjal akut, ini kan juga dipengaruhi berbagai hal. Mungkin salah satunya makanan atau asupannya. Nah, kira-kira asupan apa sih, Prof. Sudung, yang memiliki faktor resiko seseorang bisa terkena gagal ginjal akut? Satu, tadi saya katakan yang harus kita pahami, penyebab gangguan ginjal itu adalah penyebabnya. Jadi bukan hanya mengkonsumsi, kurang cairan pun misalnya, kurang cairan pun dapat mengarah ke sana. Ada penyakit-penyakit misalnya menyebabkan pengeluaran cairan dalam tubuh, misalnya tadi mencret tadi, misalnya ada perdarahan, luka bakar, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian ada penyakit-penyakit lagi yang menyerang ginjal sendiri, misalnya ada penyakit infeksi saluran kemih. Kemudian ada infeksi saluran napas, kemudian dapat berlanjut menjadi penyakit ginjal namanya glomerulonefritis. Atau ada kelainan bawaan bisa menyebabkan itu, gangguan ginjal akut itu. Nah, ini yang kita mesti lihat. Tetapi kalau misalnya
kita lihat keadaan anak kita bisa tentu infeksi bisa kita cegah lah, jangan sampai terjadi infeksi. Tentu harus ada kecukupan cairan. Tentu obat-obatan yang diminum ya harus selektif lah, jangan sembarang obat, karena apalagi sekarang ini sampai nanti ada rasa aman di kita ya. Kemudian ada minuman-minuman tertentu yang bisa menyebabkan mengandung zat-zat tertentu yang dapat merusak ginjal, kan begitu. Baik, Prof. Sudung, ini yang juga menarik terkait dengan gagal ginjal akut misterius ini adalah upaya untuk bisa menghadirkan obat penawar gagal ginjal yang didatangkan pemerintah dari Singapura dan juga Australia. Iya. Apakah obat-obatan ini memang begitu mujarab untuk diberikan kepada anak-anak terutama atau balita yang terkena gagal ginjal, dan apakah memang obatnya tidak ada di Indonesia sehingga harus kemudian kita mengupayakan dari luar negeri? Mesti dipahami dulu, obat tadi itu pemipijol namanya itu obat penawar untuk etil glikol dan dietil glikol. Dipahami dulu obat itu. Nah, selama ini kejadian gangguan ginjal akut pada anak hampir tidak ada kecurigaan terhadap kedua zat ini. Jadi kalau tidak ada kecurigaan seperti itu, ya untuk apa disediakan obatnya di Indonesia, kan begitu? Karena tidak akan terpakai. Nah, itu dulu. Kenapa tidak ada di Indonesia? Karena itu kasus-kasus itu hampir tidak ada, jarang sekali lah. Baru ini kita temukan kecurigaan ini. Sebelum-sebelumnya tidak. Maka obat itu tidak perlu disediakan di Indonesia, satu. Yang kedua, seberapa mujarab. Penanganan gangguan ginjal akut itu tidak hanya dengan pemberian obat penawar itu. Itu hanya salah satu dari rangkaian. Ada banyak tata laksananya. Nah, itu bermanfaat kalau penyebab gangguan ginjal akut ini adalah dua zat tadi, etil glikol dan dietil glikol. Tapi kalau penyebabnya bukan itu, ya nggak ada gunanya dikasih itu. Misalnya, saya katakan contoh lah, ada gangguan ginjal akut terjadi karena mencret dan dehidrasi kurang cairan. Nggak perlu kasih itu, kasih cairan aja baik, gitu loh. Jadi, itu mujarab kalau penyebabnya tadi adalah kedua zat tadi. Baru itu bermanfaat, gitu. Jadi jangan dikira sudah dikasih itu langsung semua baik, gangguan gitu. Enggak gitu. Baik. Prof. Sudung, terakhir, kira-kira apa yang ingin Prof. Sudung sampaikan kepada orang tua, mengingat mungkin saat ini orang tua di luar sana banyak yang panik, banyak yang takut terkait dengan pemberitaan yang saat ini marak terkait dengan gagal ginjal akut misterius yang menimpa anak-anak mereka. Kira-kira apa imbauannya, Prof. Sudung? Terima kasih. Satu, kita tidak perlu panik dulu, karena penyakit gangguan ginjal akut itu dari dulu juga ada sebenarnya. Ya, penanganannya juga dari dulu juga kita sudah bisa tangani semuanya, itu bisa sampai kan lakukan cuci darah. Terakhir bisa ada cuci darah, bisa kita lakukan. Yang jadi soal sekarang penyebabnya yang kita mesti waspada, maka karena ada kecurigaan ada zat-zat yang di dalam sirup ini penyebab gangguan, maka sementara kita ikuti dulu himbauan dari atau permintaan dari Kementerian Kesehatan untuk tidak mengkonsumsi. Tujuannya apa? Supaya nanti mengurangi kejadian. Misalnya gini, kita belum tahu sebabnya. Apakah di sirup ini penyebabnya? Dengan menghindari ini, maka kita menghindari kemungkinan terjadinya gangguan ginjal akut. Dengan menghindari meminum sirup ini, kemudian ternyata terdapat penurunan kejadian gangguan ginjal akut. Kita bisa yakinkan itu penyebabnya, seperti di Gambia. Di Gambia kasusnya sama dengan kita. Nah, kemudian salah satu kebijakan di Gambia itu mereka menghentikan semua pemberian obat sirup untuk anak. Karena sirup itu diimpor dari India, jadi mudah bagi mereka. Dengan menghentikan obat tersebut, kejadian gangguan ginjal akut anak pada turun sama sekali, tidak ada lagi kasus baru. Baik. Nah itu kita harapkan dari sini, karena kita masih mencurigai, belum meyakinkan betul gitu loh. Jadi jangan panik. Kalau misalnya demam batuk pilek, tidak usah dulu dikasih buat yang lain-lain kecuali sudah berat, banyak minum saja, kan begitu. Baik. Ya. Artinya harus pintar-pintar mencari alternatif
Dan Iya. memang kita masih juga harus menunggu instruksi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dan Kesehatan, BPOM gitulah. untuk menahan juga mengkonsumsi Iya. obat-obatan sirup yang saat ini memang diinstruksikan untuk tidak dikonsumsi oleh pemerintah Iya. sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan yang harus Iya. diingat, apapun sakit si kecil, jangan sesekali langsung memberikan obat yang dijual bebas, hanya Iya. takutkan takaran dan lamanya pemberian obat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Terima kasih Betul. Profesor Iya, iya. Dr. Makasih. Sudung Opardede, Iya. SPAK, Staf Divisi Nefrologi Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RCM, dan juga Guru Besar FKUI Jakarta sudah meluangkan waktunya dan berdiskusi bersama kami. Sehat-sehat selalu. Ya, terima Prof. kasih Sudung. ada kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sehat selalu, salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat, terima kasih sekali lagi Prof. Terima Sudung atas kasih. waktunya.